Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kuartil atas atau Q3 data berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menentukan nilai kuartil atas atau Q3 data berkelompok. Kita mulai dengan rumus ya. Jadi rumus Q3 sama dengan L3 ditambah C panjang kelas ya. Kemudian 3/4N, kalau kemarin kan Q2 itu setengah N, kalau Q1 seperempat N. Sekarang kuartil ketiga itu rumusnya 3/4N. Dikurang sigma F3 per F3 ya. Kita lihat keterangannya, L3 adalah tepi bawah kelas kuartil Q3, N adalah ukuran data atau jumlah frekuensi, F3 adalah frekuensi pada interval kelas kuartil atas Q3, kemudian sigma F3 frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas atau Q3, kemudian C adalah panjang kelas. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai kuartil atas Q3 dari data pada tabel berikut ini. Ya, jadi ini tabelnya. Kita selesaikan. Langkah-langkahnya sama seperti kemarin ya. Kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya dulu. Jadi langkah pertama kita tentukan frekuensi kumulatifnya dulu. Ini berarti isinya 3 ya. Kemudian 3 tambah 9, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 10, berapa? 20. 6, 26 tambah 3, 29, 29 tambah 11, 40 ya. Kemudian kuartil ketiga. Rumus kuartil ketiga, tadi kita sudah belajar, rumusnya adalah L3 ditambah C dikali 3/4N dikurang sigma F3 per F3, tutup kurung. Sekarang kita cari dulu di mana kelas kuartil ketiga itu berada. Nah, kalian harus cari 3/4N dulu. Di mana N adalah jumlah seluruh frekuensi. Berapa jumlah seluruh frekuensinya? Adalah 40. Kalian hitung ya. Berarti 3/4 dikali 40. Hasilnya adalah ini dicoret 10, di sini 30. Berarti sekarang kita cari di mana kelas kuartil itu berada. Ibu buatkan garis bilangan dulu. Di sini kelas pertama itu frekuensi kumulatifnya adalah 3, kuartil kedua 12, kemudian 16, kemudian 26, kemudian 29, kemudian 40. Setelah kelas pertama, ini adalah kelas kedua, gitu ya. Ini adalah kelas ketiga, ini adalah kelas keempat, ini adalah kelas kelima, yang di sini adalah kelas keenam. Nah, sekarang kita cari di mana kelas kuartil ketiga itu berada. Yang dicari 30 ya. 30 itu kan berada di antara 29 sampai 40. Berarti ada di sini. Nah, inilah kelas kuartil ketiga. Ada di sini. Berarti kelas kuartil ketiganya ada di situ ya. Ada di kelas ke-6. Berarti ada di sini posisinya. Nah, berarti kita bisa cari L3 dulu. L3 sama dengan 46 dikurang 0,5. Berapa itu hasilnya? 45,5. Kemudian C panjang kelasnya berarti 50 dikurang 46 ditambah 1. 4 tambah 1 berapa hasilnya? 5. Kemudian 3/4N sudah kita temukan tadi ya, ini 30. Kemudian sigma F3 frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga atau sebelum kelas ke-6. Berarti frekuensi kumulatifnya yang ini. Ini adalah sigma F3. Berarti 29. Kemudian cari lagi F3-nya. F3-nya frekuensi kelas ketiganya adalah 11 seperti itu ya.
Frekuensi kelas ketiganya adalah frekuensi kelas kuartil ketiganya adalah 11. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari kuartil ketiga. Kita masukkan angka-angkanya ya. L3 sama dengan 45,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikali 3/4 N-nya tadi berapa? 30 ya, sudah kita cari tadi. Kemudian sigma F3-nya lihat di sini adalah 29 per F3-nya yang ini 11. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini 45,5 ditambah 5 dikali 1, 30 dikurang 29, 1 ya, 1 per 11. 45,5 ditambah 5 dikali 1, 5 per 11. 5 dibagi 11 hasilnya berapa? Cari dulu. 5 dibagi 11 sudah dihitung berapa hasilnya? 0,4545 dan seterusnya ya. Panjang ya hasilnya desimal. Ibu ambil 2 desimal aja di belakang koma. Ditambah, nah ini Ibu ambil 2 angka di belakang desimal, Ibu ambil ini. Nah ini karena di sini angkanya 4 itu kan kurang dari 5, berarti si 5 yang ini tidak dibulatkan ke atas ya, tetap. Nah sekarang jumlahkan, 45,5 ditambah 0,45. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah berapa? 45,95. Oke, demikian pembahasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.